Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Apa kabar anak sekalian? Baik. Ya, alhamdulillah kita bisa bertemu pada kesempatan pagi ini. Nah, sebelum kita mulai kegiatan kita seperti biasa berdoa dulu ya, dipimpin oleh ketua kelas. Silakan boleh pimpin temannya untuk berdoa. Kita belajar bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin. Anak sekalian, sebelum kita lanjutkan, siapa yang tidak masuk kali ini? Abiansa sama? Kenapa? Apa orangnya sakit? Ya. Nah, baiklah, masih ingat nggak pelajaran kita sebelumnya? Masih ingat nggak tentang apa? Tentang apa nanti? Ya, tentang reproduksi tumbuhan. Nah, ada kesempatan kali ini kita akan membahas sesuatu yang sedikit berbeda dengan pembahasan kita pada pembahasan yang kita sudah lakukan sebelumnya. Aku kasih kalian sebuah ilustrasi ya. Nah, di awal-awal bagaimana sih seandainya kalian memindahkan sesuatu tempat ke tempat yang lain, bagaimana jadinya? Berat. Ya, kita pindahkan barang A ke tempat B. Kalian membutuhkan apa di situ? Energi, membutuhkan usaha. Jadi kita di sini karena diberikan usaha oleh Allah, diberikan energi oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi kita patut apa? Mensyukurinya ya, bahwa sampai saat ini kita sebagai manusia diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan sebuah aktivitas. Itu yang wajib kita syukuri dalam setiap kehidupan kita. Nah, anak sekalian, sebelum kita membahas tentang tujuan apa yang akan kita capai pada pertemuan kali ini, terlebih dulu saya akan membagikan sebuah angket sama seperti sebelumnya. Angket ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan awal kalian. Di sini juga ada soal tes ya, yang sama. Ya, di sini angketnya bertujuan untuk mengetahui kemampuan kalian berpikir kritis ya. Apakah kalian bisa berpikir kritis atau tidak? Kalau soal kritisnya untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kalian di bidang usaha ini. Jadi silakan dikerjakan angket dan kritisnya. Waktunya sekitar 7 menit ya, 5 sampai 7 menit. Adapun kegiatan kita pada pagi ini akan kita penuhi. Yang harus kita lakukan dalam kegiatan ini ada 6 hal ya, yaitu tujuan pembelajaran kita, yaitu yang pertama. Nah, tujuan pembelajaran kita itu ada 6. Yang pertama seperti yang bisa kalian lihat di papan di slide. Yang pertama di situ melalui pengamatan sambil dibaca dalam hatinya ya. Ini menumbuhkan budaya literasi kalian nanti. Ya, yang pertama itu pengamatan siswa ya, dapat memberikan contoh konsep usaha dalam kehidupan kita dengan tepat. Baik, untuk menambah lagi wasana kalian, wasana pengetahuan kalian mengenai usaha ini bagaimana, kita akan menampilkan sebuah slide ya. Aku akan menampilkan sebuah slide untuk menambah lagi wasana kalian dan mendalami lagi masalah kalian tentang usaha ini bagaimana. Kita perhatikan slide di depan itu dengan seksama, cermati, lalu kalian temukan nanti masalah yang kalian temukannya, masalahnya apa, lalu hipotesisnya apa, atau kesimpulan awal yang kalian temukan tentang usaha itu bagaimana. Jadi usaha itu sangat berkaitan dengan energi ya. Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Jadi energinya adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Baik, kita perhatikan sebuah video dulu yang untuk memberikan tentang pemahaman kalian tentang usaha yang hampir sama. Kita akan membuat sedikit cepat videonya. Perhatikan ya. Berdasarkan gaya hubungan tadi, apa sih yang kalian bisa simpulkan dari konsep usaha tadi? Kesimpulan awal atau hipotesa awal kalian itu tentang usaha itu bagaimana? Ada yang tahu? Bagaimana sih kesimpulan awal kita tentang usahanya atau hipotesis awal tentang usaha? Dikatakan usaha itu kalau ada apa?
Iya, kalau ada perpindahan. Nah, sekalian untuk menambah lagi wawasan kalian ke kita tentang usaha ini bagaimana, yang kita menjelaskan tadi hipotesis kita tentang usaha ini apa. Kita akan melakukan sebuah diskusi kelompok ya. Kita akan membagi dulu kelompoknya. Ini kelompok 1, ini kelompok 1, ini kelompok 2 ya. Silakan dibalik langsung saja majunya apa? Mejanya ya, bangkunya. Baik, nah ini adalah bahan ajar dan ajarnya. Di sini kalian dijelaskan nanti tentang konsep usaha. Di situ ada sebuah contoh-contoh soal tentang usaha tadi supaya kalian lebih membaca lagi secara ya dibacakan dalam hatinya masing-masing untuk menambah literasi kalian. Di sini dibaca di bahan ajar itu untuk menemukan konsep usaha itu bagaimana. Ya, dibacakan ada contoh soal di situ kalian bisa lihat. Lalu diskusikan dengan temannya tadi. Ya, diskusikan dengan temannya tadi untuk menjawab nanti LKPD. Nah, jadi di sini semua kegiatan kita ini kita nilai ya. Jadi semua kegiatan yang kita laksanakan di sini kita menilai semua kegiatan yang kalian laksanakan ya, maupun sikap, keterampilan dan juga kognitifnya. Sudah ya, sudah. Baik, kita bagi LKPD-nya dulu ya. Nah, ini LKPD-nya ada 2. Ini masing-masing kelompok dituliskan namanya. Ya, yang ini bahan ajar namanya, ini adalah LKPD ya. Nah, LKPD ini adalah kegiatan praktikum sederhana yang akan kita laksanakan. Ya. 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 Tulis dulu namanya di sini. Nanti tulis dilaksanakan juga, baca dulu langkah-langkah LKPD yang ada di LKPD itu dibaca dulu. Oke, baru tunjukkan LKPD-nya bagaimana ya. Di papan juga ada, biar kita bisa sama-sama melihat LKPD-nya seperti apa. Perhatikan nah. Sini kan, sini sedikit ya. Pause lagi. Oke, jadi kegiatan 1 di situ nah. Baca kegiatan 1 coba. Lihat apa kegiatan 1 yang kita laksanakan ya. Lihat di sini ya. Nah, ini jalannya kita pindahkan sejauh 50 cm. Coba dorong ini mulai. Mama. Ke sini ke depan, sejauh sampai sini coba. Dorong ini jangan diangkat, dorong Man. Coba kamu bandingkan Man. Sama yang ini. Mana yang lebih mudah, coba kamu dorong lagi sama. Dorong sampai sini. Mana yang lebih? Oke, mana yang lebih mudah? Kursi. Kenapa lebih mudah kursi? Kecil. Karena kecil. Coba ditulis di situ ya. Di sini ya. Oh, ya tadi. Yang ini Mama tulisnya kan 35 ya. 350. Berapa tadi? Berapa? Ya dengan Berapa? 450 kan 350 berapa sini itu? 450 kan 300 berapa? Nah, 10 bukan? 50. Oke, baik. Setelah diisi LKPD-nya tadi, kalian jawab pertanyaan di bawah itu ya. Jawab pertanyaan di bawah itu ada apa pertanyaan di bawah itu kalian jawab dulu pertanyaan di bawah itu. Kita kasih waktu sekitar 10 menit ya untuk menjawab pertanyaan di bawah itu. Silakan dikonsultasikan dengan temannya, diisi jawaban-jawabannya sesuai dengan pengamatan yang sudah kita lakukan tadi. Nanti yang belum paham boleh tanya ke depan, misalnya masih belum memahami atau ada yang masih susah dipahami boleh tanya kepada boleh tanya ke depan, nanti saya coba menjawab ya. Oke, silakan diisi dulu, mulai dibacakan nulis. Diskusi ya. Baiklah anak sekalian, tadi kita sudah melakukan pengamatan, mencoba simulasi aktivitas 1, aktivitas kalian ada yang dorong meja, ada yang dorong tembok. Nah, pada kegiatan kita selanjutnya adalah kita ingin coba mendiskusikan hasil pengamatan yang sudah kalian laksanakan tadi. Ya, disertai dengan apa jawaban-jawaban di LKPD yang sudah kalian jawab sebelumnya. Supaya nanti kita temukan hipotesisnya itu kita bisa pecahkan apakah hipotesisnya tadi. Oke, karena kita membaginya cuma bagi 2 kelompok.
maka kita cobakan kepada masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasilnya. Kelompok 1 sudah siap? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 2 perhatikan. warahmatullahi wabarakatuh. Anggota Mama Fura Apriani Juleha. Judul mengamati konsep usaha dalam kehidupan sekitar kita. Hai. Makanya. Langkah percobaan. Seorang siswa mendorong sebuah kursi sejauh 60 cm. 2. Seorang siswa mendorong sebuah meja sejauh 50 cm. 3. Siswa menginjak botol minuman bekas sampai pecah. 4. Siswa mendorong tembok. 5. Seorang siswa mendorong kursi dari tempat A ke tempat B lalu kembali lagi ke B. 6. Beberapa siswa mendorong kursi sejauh 50 cm. Lihat. Seorang siswa mendorong sebuah kursi sejauh 50 cm dinamakan usaha. Seorang siswa mendorong Pasang ke sini semua. Ini. Bebannya. bebannya 70 Newton. Iya. Perpindahan 0,5. Usaha Ya, usaha. usaha 30. 25 Jul. Iya. Ya, lanjutkan. Kesimpulan, usaha akan terjadi apabila ada gaya dan terjadi perpindahan. Sudah? Kesimpulannya? Sudah? Kesimpulannya dibaca? Sudah. Iya, Pak. Oke, sudah. Baik, itulah tadi penjelasan kelompok 2. Ya, kita kasih aplaus dulu ya. Oke, ada pertanyaan ke kelompok 2? Ada. Silakan Mama, silakan tanya Mama apa? Kenapa Man? Kenapa temboknya tidak bergerak? Itu pertanyaannya itu kelompok 1. Kenapa tadi temboknya itu nggak mau bergerak sama sekali? Kenapa? Kenapa sih Mati? Karena berat. Kenapa? Plastik. Ya, kenapa boleh jadi ya? Karena tanyakan kenapa pendek. Tadi jawabannya adalah karena gaya yang diberikan oleh manusia, tentunya tadi si Maman sama Muris mendorong tembok itu lebih kecil daripada gaya yang dimiliki oleh tembok. Nah, seandainya kalian punya mobil, tembak mobil ini kepada tembok, otomatis nanti temboknya bisa hancur atau dia berpindah temboknya karena kekuatan gaya mobilnya lebih besar. Nanti. Ya. Lalu yang kedua, tadi gaya itu dipengaruhi oleh apa? Usaha itu dipengaruhi oleh gaya dan juga perpindahan. Oke, anak-anak sekalian, tadi kita sudah menjelaskan mengenai usaha, kita sudah memberikan sebuah penguatan. Nah, sekarang kita membuat kesimpulan ya. Membuat kesimpulan daripada kegiatan kita mengenai usaha ini. Kesimpulan kita tentang usaha dan pengamatan yang telah kita laksanakan tadi, berdasarkan percobaan dan pengamatan yang kita laksanakan tadi, ada kita temukan 2 kesimpulan ya, yang sudah ditemukan oleh kelompok 1 dan kelompok 2. Apa kesimpulannya kelompok 1 tadi? Coba dibaca ulang kali Martin. Kelompok 1 berarti apa? JA. Kelompok 1 apa kesimpulannya yang pertama? Kesimpulan akhirnya apa tadi? Usaha adalah energi yang dibutuhkan untuk membuat benda berpindah. Jika benda tidak berpindah, maka tidak ada usaha. Ya, itu kesimpulan pertama ya. Kalau kelompok 2 apa kesimpulannya? Usaha akan terjadi apabila ada gaya dan terjadi perpindahan. Ya, jadi usaha akan terjadi apabila ada gaya dan juga ada perpindahan bendanya. Nah, sekalian, sebelum kita melaksanakan post test, sejauh ini kita refleksikan dulu perjalanan kita sejauh ini itu bagaimana? Bagaimana pelajaran yang kalian sudah dapatkan hari ini? Apakah kalian menyenangkan atau kalian mungkin sesuatu yang tidak berkenan? Coba mulai gimana mulai? Teman-teman gimana pelajaran hari ini? Menyenangkan. Mulai kita melaksanakan adalah post test ya. Nah, ini kegiatan ini untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kalian yang kalian sudah dapatkan tadi sehingga kalian bisa menjawab hasil post test yang Bapak berikan di depan. Oke, silakan dijawab soal post testnya. Diberikan waktu paling lama 7 menit ya. Langsung dijawab soalnya. Sudah semua? Ya. Oke, anak sekalian, ya inilah penghujung kegiatan kita pada pertemuan kali ini. Nah, pada pertemuan selanjutnya tadi bahan ajar itu mau dibawa pulang. Itu ada tugas di situ. Kalian kerjakan nanti tugasnya. Nah, anak sekalian, pada pertemuan selanjutnya kita masih akan membahas tentang konsep usaha, tapi pada materi yang lain, yaitu pada
pesawat sederhana ya. Yang akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Di penghujung akan kita tidak lupa kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita waktu sampai saat ini supaya kegiatan kita bisa berjalan dengan lancar. Baik anak sekalian, untuk penutup kegiatan kita mengucap doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.